Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, pertemuan kita hari ini terkait dengan materi kita yaitu hukum dan kebijakan publik. Sebagaimana saya sendiri dosennya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera kita masuk materi yang selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup kebijakan publik. Ruang lingkup kebijakan publik sebenarnya sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, di sini dijelaskan terkait dengan batasan untuk ruang lingkupnya. Ruang lingkup kebijakan publik yang pertama yaitu satu, perumusan kebijakan atau formulasi. Sebelum suatu kebijakan itu dijalankan terlebih dahulu, diadakan perumusan terkait dengan kebijakan itu sendiri. Dengan adanya perumusan ini, maka kebijakan yang dijalankan sesuai dengan sasaran yang diinginkan atau dicapai. Apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan perumusan, maka dapat dilihat apa saja kendala yang terdapat di dalam melaksanakan perumusan tersebut. Di dalam membuat perumusan kebijakan juga tidak lepas dari permasalahan yang telah terjadi, guna untuk menyikapi bagaimana perumusan itu di dalam masyarakat. Apakah perumusan terkait dengan kebijakan itu menguntungkan atau merugikan masyarakat itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan tentang perumusan kebijakan atau formulasi. Kemudian yang kedua yaitu penerapan implementasi. Apabila telah ada perumusan kebijakan tersebut, maka kebijakan itu tidak akan efektif kalau tidak diterapkan untuk kepentingan publik. Dalam hal pemahaman terkait dengan implementasi atau penerapan ini, kebanyakan orang mengartikan bahwa implementasi atau penerapan merupakan untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan rencana yang telah diterapkan atau ditetapkan. Pemahaman seperti ini tidak menjadi persoalan karena bagaimanapun yang dikatakan dengan penerapan atau implementasi itu sama dengan pelaksanaan yang sudah dipersiapkan, sehingga tinggal menjalankan apa yang telah dipersiapkan itu. Sebenarnya permasalahan di dalam implementasi kebijakan ini yaitu menyangkut terkait dengan masalah konflik keputusan dan apa yang diperoleh dari suatu kebijakan tersebut. Maksud dari kata diperoleh dalam hal ini adalah apakah ada keuntungan atau malah kerugian yang akan dialami ketika dalam melakukan suatu kebijakan itu sendiri. Hal yang demikian inilah yang akan menjadi konflik apabila banyak menimbulkan kerugian dari penerapan atau implementasi suatu kebijakan. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan tentang penerapan atau implementasi.
Yang ketiga yaitu penilaian atau evaluasi kebijakan. Setelah melakukan kebijakan untuk kepentingan publik, maka langkah selanjutnya melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan tersebut. Evaluasi ini digunakan untuk memberikan masukan di dalam membuat suatu kebijakan yang akan datang, sehingga kebijakan yang akan datang dapat memberi perubahan dari kebijakan yang telah dijalankan. Dengan adanya penilaian atau evaluasi kebijakan tersebut, pemerintah juga dapat mengambil langkah-langkah terkait dengan berapa besar resiko kerugian yang dialami ketika di dalam melakukan penerapan suatu kebijakan untuk kepentingan publik. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi terkait dengan penjelasan tentang penilaian atau evaluasi kebijakan. Masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang hierarki kebijakan publik. Hierarki di sini merupakan suatu tingkatan yang tersusun dari mulai atas sampai ke tingkat bawah, dengan tujuan agar masing-masing tingkatan tersebut tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Hierarki ini biasa yang kita dengar di dalam perundang-undangan, seperti hal hierarki perundang-undangan, dari mulai undang-undang yang tertinggi sampai yang terbawah, seperti dari mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Ketetapan MPR, sampai dengan Peraturan Desa atau Perdes. Kemudian hierarki kebijakan publik dalam hal ini yang memberikan tingkatan dari mulai tingkat nasional, kemudian tingkat regional, sampai ke tingkat lokal. Artinya dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Contoh dari hierarki kebijakan publik ini yaitu seperti yang tingkat nasional yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai macam peraturan yang lainnya. Kemudian regional yaitu peraturan gubernur, peraturan wali kota, atau yang setingkatnya. Nah, yang paling bawah yaitu tingkat lokal, yaitu peraturan bupati, sampai dengan peraturan kepala desa. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi materi kita terkait dengan ruang lingkup kebijakan publik. Dan yang terakhir ini terkait dengan hierarki kebijakan publik. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Dalam hal ini saya tidak ada menyinggung siapapun. Saya menjelaskan sesuai dengan materi terkait dengan bahan ajar atau bahan perkuliahan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.